cari tempat berlindung di daerah pegunungan yang tinggi. Dan jika kamu melihat tornado yang seolah-olah diam di tempat, segera lari menjauh darinya. Faktanya, tornado yang tampak tidak Halo guys, hanyalah ilusi. kita Dan mau beraktivitas bikin itu sebenarnya sedang bergerak stadion menuju ke part arahmu. Termometer 1. terakhir adalah saat rambutmu tiba-tiba berdiri. Kita Jika bikin kamu jalannya merasa aja ya, rambutmu ini mulai berdiri, part 1. segera tiarap ke tanah. Jika tidak, dalam beberapa menit kemungkinan besar petir akan menyambar di dekatmu. Dan jangan pernah menganggap remeh petir, karena sambaran petir mampu membelah pohon menjadi dua. Jika kamu melihat Jadi nonton apa ya kamu? Stadion. Asik. Bodoh. Kenapa bunga? Padahal itu terlalu malu. Kayak monek. Ih. Oh itu. Kayaknya temennya ah. Ih kayak temannya gitu loh. Tapi nang Dia tuh nangis. anomali. Dia tuh harus operasi, semoga benar gitu loh. Temennya aku tapi anomali. Yang benar, tenang. Temanku. Tapi nah bisa ngasih bunga. Terus operasi ulang lah itu teh. Temennya anomali. Gak tahu bukan. Bukan dalam. Ya bukan. Tapi nah ngasih bunga. Nah itu nyerang. Anjing ini dulunya merokok 100 batang rokok setiap hari. Ia Gila. harus rokok 1 batang sebelum tidur dan membutuhkan rokok lagi begitu bangun. Bahkan ia mengganti sarapannya dengan rokok. Bahkan musik ujung celananya pun bisa digunakan sebagai asbak. Kemanapun ia pergi, udara selalu dipenuhi asap. Suatu hari, Goofy mulai batuk tanpa henti. Tubuhnya begitu lemah hingga ia bahkan tidak mampu meniup korek api. Menyadari bahwa kesehatannya berada dalam bahaya, ia memutuskan untuk berhenti merokok. Namun berhenti merokok ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Kurang dari 1 menit kemudian, ia mulai gelisah. Tangannya tanpa sadar meraih rokok. Untungnya, ia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Untuk sementara, ia berhasil mengendalikan keinginannya. Namun kemudian kebiasaan merokok rekan-rekan kerjanya menarik perhatiannya. Gerakan mereka saat merokok dengan santai terus menggoda dirinya. Tak lama kemudian, kecanduannya kembali menguasai dirinya. Ia diam-diam meninggalkan kantor untuk membeli rokok. Tetapi toko rokok masih tutup. Karena tidak punya pilihan Hidung. lain, ia mengambil cerutu dari sebuah patung di luar. Namun begitu mengambilnya, ia langsung ketahuan. Ia mencuri cerutu. Hanya untuk menyadari bahwa benda itu ternyata sebuah pena. Ia bahkan mencoba mengambil puntung rokok bekas milik orang lain. Tetapi begitu menemukan satu, seseorang langsung menginjaknya dan memadamkannya. Kemudian ia melihat seseorang di sebuah gedung tinggi selesai merokok, lalu membuang puntung rokoknya. Namun ketika puntung itu sampai ke tanah, benda itu sudah berubah menjadi abu. Akhirnya ia bertemu seseorang yang bersedia berbagi sebatang rokok dengannya. Dan begitu saja Goofy kembali menjadi perokok seperti dulu. Jadi jangan pernah mulai merokok hanya karena penasaran atau sekadar iseng. Karena suatu hari nanti kamu bisa benar-benar menjadi gila hanya demi mendapatkan sebatang rokok. Anjing ini dulunya merokok. Sebelum SpongeBob lahir, dia ternyata sudah pernah bertemu dengan Krusty Krab. Saat itu, dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Orang tuanya datang ke Krusty Krab dan memesan Krabby Patty. Sejak saat itu, Kotak gak SpongeBob tuh seolah ditakdirkan untuk mencintai hamilnya. Krabby Patty seumur hidupnya. Setelah SpongeBob tumbuh dewasa, dia ingin tinggal di Bikini Bottom. Namun, dia tidak pernah menemukan rumah yang benar-benar disukainya. Tiba-tiba, sebuah nanas jatuh dari kapal dan mendarat tepat di kebun Squidward. Begitulah SpongeBob mendapatkan nanas itu dan mengubahnya menjadi rumah. Itulah kenangannya sebelum dia mulai bekerja di Krusty Krab. Hari itu adalah perayaan ulang tahun Krusty Krab, dan restoran tersebut sudah dipenuhi pelanggan. SpongeBob langsung masuk ke mode kerja. Dia menghias seluruh Krusty Krab dari dalam hingga luar. Namun tepat saat mereka akan membuka pintu, SpongeBob mengatakan kepada Tuan Krabs bahwa dia punya kejutan. Dia membuka freezer dan memperlihatkan sebuah patung es berbentuk Krabby Patty yang sangat sempurna. Namun ketika mereka mencoba membawanya keluar, SpongeBob menggunakan terlalu banyak tenaga dan malah terlempar. Akibatnya mereka berempat terjebak di dalam freezer. Sementara itu masih banyak pelanggan yang menunggu di luar. Untungnya Tuan Krabs tahu ada jalan keluar lain, yaitu melalui saluran ventilasi di atas mereka. Mereka berempat merangkak melewati saluran tersebut dan tiba di area utama, tempat puluhan pipa terhubung ke berbagai arah. Meskipun SpongeBob sudah menghafal petanya, Tuan Krabs tetap tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Akhirnya mereka memilih satu jalur secara acak. Benar saja mereka segera tersesat. Setelah merangkak cukup lama, mereka akhirnya sampai di ruang pengawasan. Tuan Krabs ternyata selama ini memantau rumah mereka. Hei, siapa orang-orang itu? Sepertinya itu kita, Patrick. Tapi siapa mereka? Saat itu monitor menunjukkan bahwa para pelanggan mulai kehilangan kesabaran. Ketika mereka sampai di persimpangan pipa
pipa berikutnya, Tuan Krabs memutuskan bahwa mereka harus berpencar. Namun 3 orang lainnya segera menemukan jalan buntu. Mereka mendorong terlalu keras hingga pipa tersebut jebol dan mereka jatuh ke terowongan lain. Tak lama kemudian mereka kembali bertemu dengan Tuan Krabs. Saat mereka merasa sudah benar-benar kehabisan pilihan, Patrick akhirnya mengeluarkan alat komunikasi darurat milik Sandy. Hai Sandy, aku punya radionya. Kalau kamu mau mengambilnya kembali, datang dan ambil sendiri. Squidward mengambil alat komunikasi itu dan mencoba menghubungi Sandy. Tetapi Sandy mengira Squidward telah mencurinya. Patrick mengira Sandy terjebak di dalam, jadi dia menghancurkan alat komunikasi tersebut hingga berkeping-keping. Sekarang, harapan terakhir mereka benar-benar hilang. Ketika semua orang mulai merasa putus asa, SpongeBob maju ke depan. Dia menghubungkan mereka semua dan kemudian melaju dengan sekuat tenaga. Akhirnya mereka berhasil keluar dari sistem ventilasi. Namun saat itu semua warga sudah meninggalkan Krusty Krab. Tuan Krabs sangat kecewa. Sementara itu, SpongeBob justru merasa bahagia karena dia telah menghabiskan hari yang penuh makan bersama teman-temannya. Kemudian dia mulai bernyanyi. Nyanyiannya menarik perhatian seluruh warga Bikini Bottom. Semua orang bergegas kembali ke Krusty Krab. Mereka bahkan mengusir Plankton yang datang untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty sampai dia berputar-putar seperti gasing. Dan akhirnya Krusty Krab berhasil melewati perayaan ulang tahunnya dengan sukses. Sebelum SpongeBob, kita bisa kasih foto retina ke Dokter Harlow. Lihat gerahamnya kotak. SpongeBob lahir, dia ternyata sudah pernah bertemu dengan Krusty Krab. Saat itu dia masih berada di dalam kamar. Kita bisa kasih foto Sekarang kita bisa ke ruangannya Dokter Harlow tahu. Dari kalian pasti udah tahu lah, kalau di game main di bawah hospital anomali, kita bisa melakukan interaksi rahasia dengan Dokter Harlow di ruangan kantornya. Kemarin aku sempat nyoba buat ngelakuin interaksi rahasia tersebut. Kata kameleon. Nih. Six, seven. Apa? Ya. Pulang deh. Tapi nggak sih kalau bikin stadion segede itu? Kalau Kamu bikin apa itu? part satunya editin. Ya. Ngedit apa coba? Kamu jago ngomong apa-apa. Raul tuh udah Oke, sini kita tangga di sini lagi tuh. bikin tangga dulu. Ini tanda merah tuh buat masih tutup gitulah. Raul. Ocarina. Cat piano. Guitar. Flexitone. Dog guitar. Photomatone. $1 piano. Death whistle. Suara cicak. Nah, itu bagus. Wooden flute. Nah, ini paling bagus ya. Sama yang rainbow. Smart guitar. Aku turunnya. Saxophone. Elementary School. Frog. Dia aja udah ketawa. $1 Kataku mau bagusan yang itu, Yang siul sama yang kilimba kalau Jika kamu menumpuk balok Lego hingga setinggi 1 mil ke langit, entah bagaimana balok Lego yang paling bawah tetap tidak akan hancur. Namun, jika kamu melakukan hal yang sama, Cheater. dan memiliki retakan-retakan kecil dan titik-titik lemah sehingga balok paling bawah pada akhirnya akan retak setelah tumpukan mencapai sekitar 2000 kaki. Raul. Sebaliknya, Lego terbuat dari plastik
plastik yang sangat Oke guys. bentuknya yang saling mengunci Nah, membuat gitu. tekanan tetap terpusat. Jadi ketika Ngapain ya? disusun dengan sangat rapi, gaya tekanan Kasih akan hiasan terus ke bawah. Artinya secara teori, satu balok Lego di bagian paling Eh. bawah mampu menopang menara yang tingginya 4 kali lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Dan jika kamu membangun dinding dari balok Lego untuk melindungi diri dari sebuah granat, ledakannya akan menghancurkan dinding itu berkeping-keping dan tetap bisa membunuhmu. Namun jika kamu menyusun balok Lego ukuran 2x4 secara memanjang, lalu menambahkan satu lapisan lagi dengan arah yang berlawanan, kamu akan mendapatkan fondasi yang sangat kuat. Jika pola ini diulangi sebanyak 125 lapisan lagi ke atas dan ke samping, kamu akan menghasilkan penghalang setebal sekitar 6,5 kaki yang terdiri dari lebih dari 2 juta balok Lego. Saat granat meledak, ledakannya tetap akan merobek susunan Lego dan Meledak. serpihan plastik yang meleleh ke segala arah. Namun penghalang tersebut akan menyerap cukup banyak energi ledakan sehingga secara teori dapat menyelamatkan nyawamu. Selain itu, Lego juga ternyata telah banyak membantu manusia. Saat baru berusia 9 tahun, ia mulai menyusun blok Lego di sekitar sisa lengan kanannya dengan harapan bisa membuat lengan Sudah. ia memang tidak berkembang secara sempurna. Seiring bertambahnya usia, ia terus bermain dan bereksperimen dengan Lego hingga berhasil membuat lengan Lego pertamanya. Memang, versi pertama itu tidak berfungsi dengan baik. Namun, beberapa tahun kemudian ia mencoba lagi dan berhasil membuat lengan dengan siku yang dapat digerakkan serta penjepit untuk mengambil benda. Sejak saat itu, ia telah membuat 4 versi lainnya dan setiap versi Oke selalu lebih guys, baik daripada sekian sebelumnya. Bahkan karena dari ia sini memiliki saja. Bye bye.